Jangan hubungkan ini dengan kitab suci. Tidak ada kitab suci yang menghalalkan perang. Tidak ada kitab suci yang meminta para pemeluknya, para penafsirnya untuk membunuh orang lain. Tidak ada. Maupun yang dilakukan Iran ataupun dilakukan Israel. Tidak ada kitab suci yang menghalalkan perang. Tidak ada yang menghalalkan pembunuhan. Karena apa? Ketahuilah Muhammad, kata Allah di dalam Al-Quran, perdamaian itu adalah kemenangan yang paling nyata. Iran itu bukan Arab. Dan Iran itu adalah negara dengan peradaban terkuat di Timur Tengah. Peradaban terkuat? Ya, tertua. Mulai dari Alexander the Great, dia nggak pernah dijajah loh. Nggak pernah dijajah sama sekali. Dan kalau kita mempelajari sejarah Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam itu hampir semuanya dari Persia. Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Zahrawi, Ibnu Sina, itu semua dari sana. Imam Al-Ghazali, ini pemikir-pemikir hebat, polimet pada masanya. Dan dia tidak pernah dijajah. Umat Islam aja mau menundukkan berkali-kali ke daratan Persia itu susah minta ampun, karena dia didukung oleh geografi yang menjadi barrier dari setiap agresor ke sana. Dan dia, Iran, diembargo dari sejak revolusi tahun 79. Apa yang terjadi? Dia menjadikan embargo itu sebagai zona nyaman yang tidak bisa diakses dan tidak bisa disentuh oleh dunia luar, sehingga dia bisa berkreasi, berinovasi dalam berbagai teknologi. Itu kalau kalian mau tahu nih, adik-adik sekalian dan juga publik semua, itu drone, kamikaze segala macam yang dipakai di perangnya antara Rusia dan Ukraina, hari ini yang beredar di Cina dan sebagainya, itu buatan Iran yang karena dia diembargo kemudian di label made in Turki, di label made in Uzbekistan dan seterusnya. Itu buatan Iran semua. Dan Iran ini memang pintar bermain di wilayah abu-abu karena dia kelamaan diembargo. Artinya apa? Iran ini memang menjadi kerikil dalam sepatunya Timur Tengah bagi kepentingan-kepentingan Barat. Jadi kalau kita sudah tahu dengan konstruksi berpikir seperti itu situasi di Timur Tengah, ini kan hanya pergantian-pergantian pemain, mulai dari Irak, mulai dari perang Irak-Iran, sampai ke ISIS, sampai ke Al-Qaeda, sampai kemudian hari ini kan mainan-mainan Amerika yang sebenarnya supaya dia menjaga negara-negara monarki yang sebenarnya sudah tidak up to date lagi dengan sistem politik hari ini. Dan ini dimanfaatkan betul oleh Amerika. Hegemoni of powernya di Middle East itu kemudian terjadi. Ini setiap terjadi pergantian presiden di Amerika, mainannya selalu Timur Tengah. Kenapa? Karena hampir semua negara di Timur Tengah itu masih berupa kerajaan. Artinya negara-negara di Timur Tengah yang dibagi-bagi oleh kolonial Inggris dan Prancis ini kemudian menjadi sandraan dari berbagai geopolitik dan geoekonomi global. Di tengah giroh demokrasi yang selalu didengung-dengungkan oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk Amerika, masih ada negara modern yang masih berupa kerajaan, di mana negara itu menjadi penentu dari ekonomi global. Sehingga apa? Ini dijadikan mainan oleh semua presiden Amerika, no exceptional. Nggak ada pengecualian sama sekali. Semua presiden di Amerika yang terpilih pasti dia langsung menunjuk konflik atau dia membuat konflik dengan dalih mendamaikan, dengan dalih dia itu ingin membangun konstruksi perdamaian di Timur Tengah. Selalu dia mainkan isu-isu itu. Bahkan pada tahap yang sangat buruk sekalipun, dia rela membuat gembong-gembong teroris di Timur Tengah. Satu hal lagi yang mungkin publik juga harus tahu, adik-adik sekalian semua. Saya sering berbicara soal ini. Sentimen Sunni dan Syiah ini adalah perpecahan paling awal di dalam Islam karena persoalan-persoalan politik. Persoalan politik ini kemudian dijadikan isu utama pada masa kolonial Inggris dan Prancis di Timur Tengah untuk berusaha mendiskonsolidasi orang Timur Tengah untuk melawan kepada penjajahnya. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan kemudian. Isu ini yang dihantarkan kepada sarjana Indonesia yang bersekolah ke Timur Tengah, kemudian ini dijadikan doktrinal bahwa Syiah itu kafir, Syiah itu bukan Islam dan seterusnya.
Sehingga apa? Keyakinan-keyakinan tentang bahwa Syiah ini kafir, ini kemudian menjadi narasi politik yang sangat awet hingga hari ini. Persoalannya adalah ketika ada satu-satunya negara Syiah yang berani melawan Amerika dan Israel, orang-orang yang selama ini mengkafirkan Syiah itu ingin berdiri di mana? Sementara Arab Saudi dan hampir semua negara-negara Timur Tengah ini justru bergandengan tangan dengan Amerika dan juga Israel di situ. Ini kan menjadi persoalan yang paling utama hari ini.